Halo guys, selamat datang ke channel William Tarigan. Dan hari ini gue akan storyin alur cerita film Froider. Nah, film ini dibintangi oleh aktor kesukaan gue yang bernama Jackie Chan. Tentu saja kalian semua tahu siapa Jackie Chan. Namun jika kalian berpikir bahwa film ini bergenre komedi seperti film Jackie Chan biasanya, maka kalian salah guys. Dan tanpa terlalu banyak spoiler di awal, mari kita langsung mulai filmnya. Scan dibuka dengan seorang yang bernama Kwan yang sedang menjemput putrinya pulang dari sekolah. Putrinya ini mengatakan bahwa dia ingin kencan bersama gebetannya nanti malam, sehingga dia mengatakan kepada ayahnya untuk mengantarkannya ke toko gaun. Tidak lama kemudian mereka pun tiba di toko gaun tersebut dan putrinya langsung keluar karena toko gaun tersebut mau penuh. Dan saat Kwan ingin memarkir mobilnya, tiba-tiba dia tidak sengaja menabrak mobil yang ada di depannya. Dan tentu saja Pak Kwan pun keluar untuk mengecek keberadaan mobilnya. Namun saat dia keluar, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat hebat di tempat tersebut yang menyebabkan dia terluka parah dan banyak orang meninggal di tempat itu. Sementara itu, seorang jurnalis atau wartawan yang bernama, kita sebut saja Bambang, mendapat telepon dari Ira yang merupakan pelaku dari pengeboman tersebut. Nah, Ira ini mengatakan bahwa mereka tidak suka dengan keberadaan Inggris di Finlandia, sehingga jika orang-orang Inggris menetap di Irlandia, mereka akan terus melakukan serangan bom di tempat Irlandia. Setelah mendapat telepon dari pelaku pengeboman tersebut, Babang ini pun langsung melaporkan kepada atasannya, sehingga atasannya menunjukkan Bambang untuk pergi ke tempat pengeboman tersebut. Setibanya Bambang di tempat lokasi peledakan tersebut, dia pun melihat bahwa banyak sekali mayat yang berjatuhan. Dan anak Kwan pun terlihat menjadi korban dari ledakan tersebut, sehingga membuat Kun sangat bersedih sekali. Sementara itu, beberapa orang yang merupakan pelaku dari pengeboman tersebut terlihat sedang menyaksikan berita pengeboman yang diakibatkan oleh mereka. Salah satu anggota mereka pun yang melihatnya langsung panik dan mengatakan bahwa mereka harus pindah dari tempat itu. Namun, terlihat bahwa temannya satu lagi tidak setuju bahwa mereka tidak akan pindah dari tempat ini dan akan terus melakukan teror di negara Irlandia tersebut. Sementara itu, di negara bagian Irlandia terdapat wakil menteri yang bernama Liam yang sedang tidur bersama selingkuhannya. Karena saking asiknya selingkuh, dia pun tidak tahu bahwa telah terjadi sesuatu di negaranya. Sehingga saat dia mengecek HP-nya, terdapat banyak sekali SMS dari istrinya Mary. Lalu Liam ini pun menelpon balik istrinya Mary. Lalu istrinya pun mengatakan kepada Liam bahwa telah terjadi pengeboman di negaranya. Istrinya pun bertanya kepada Liam kemana saja selama ini Liam, karena dia tidak pulang-pulang. Lah, namanya laki-laki, dia pun jago ngeles. Dia pun berkata bahwa dia sedang sibuk meeting dan lain-lain. Nah, sementara itu, Kwan terlihat sangat terpukul atas kehilangan anaknya, sehingga dia terlihat seperti sangat depresi saat melihat kamar anaknya tersebut. Sementara itu, Liannya mendapat kabar bahwa telah terjadi penyerangan oleh teroris di negaranya, berusaha langsung membereskannya. Karena jika tidak dibereskan, hal ini akan merenggangkan hubungan Inggris dan Finlandia, karena kita tahu sendiri bahwa teroris Ira ingin segera mengusir Inggris dari wilayah Irlandia. Dia pun langsung mendapat telepon dari atasannya untuk segera membereskan teror yang berasal dari teroris Ira tersebut. Liam pun langsung mengadakan rapat dengan para bawahannya di kantornya. Dia mendapat kabar dari Badan Penanggulangan Teroris bahwa bom yang digunakan Ira merupakan bom Semtex yang berasal dari gudang mereka. Sehingga Liam mengatakan bahwa mungkin saja salah satu dari mereka merupakan pengkhianat dari teroris tersebut. Sehingga Liam pun mengatakan kepada para bawahannya untuk memeriksa semua senjata yang di gudang mereka, sehingga jika ketemu saja senjata yang hilang, mereka bisa melacak siapa pelaku di balik ini semua. Sementara itu, markas penanggulangan teroris di Irlandia sedang melacak tentang keberadaan teroris pelaku pengeboman tersebut. Dan saat dia sedang asyik melacak pelaku tersebut, tiba-tiba dia mendapat telepon dari bawahannya. Bawahannya pun mengatakan bahwa Kwan, korban dari pengeboman tersebut, ingin berbicara dengannya. Akhirnya, pemimpin penanggulangan teroris tersebut atau bernama Jack bersedia untuk menemui Kwan. Kwan pun bertanya kepada Jack siapa dalang dibalik pengeboman tersebut. Saking inginnya dia mengetahui siapa pelakunya, dia pun sambil menyogok Jack. Lalu Jack pun menolak uang tersebut dan mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mengetahui siapa nama dari dalang tersebut.
Sementara itu, Kwon tidak sengaja melihat Liam yang berada di TV yang sedang diwawancari tentang kasus pengeboman yang dilakukan oleh kelompok IRA. Nah, karena di TV tersebut Liam mengatakan bahwa dia merupakan mantan dari anggota IRA, akhirnya Kwon pun memutuskan untuk menghubungi Liam melalui telepon. Tanpa basa-basi, Kwon pun bertanya kepada Liam siapa pelaku di balik pengeboman tersebut. Dia pun mengatakan bahwa dia turut berdukacita atas kematian putri Kwon tersebut. Dan sebagai ayah, dia pun akan melakukan hal yang sama. Namun, Liam tidak bisa menjawab siapa pelaku di balik pengeboman tersebut karena memang sampai saat ini dia pun sedang berusaha mencari siapa pelakunya. Atas jawaban yang tidak hasil itu akhirnya membuat Kwon sangat depresi. Lalu dia pun memutuskan untuk bergerak lebih jauh, di mana dia pun menyerahkan restorannya kepada pegawainya. Lalu dia pun pergi untuk memberi bahan-bahan yang akan digunakannya untuk mencari tahu nama pembunuh putri tersebut, di mana dia mengubah mobilnya, menghancurkan lampunya agar tidak terlacak dan menyewa kamar di Irlandia. Kwon pun menjalankan rencananya mendatangi kantor Liam. Awalnya, Kwon diusir oleh bodyguard Liam. Namun akhirnya Kwon berhasil bertemu dengan Liam. Liam pun menyambut keberadaan Kwon dengan baik. Di sini Kwon mengetahui bahwa Liam merupakan mantan anggota IRA selama 30 tahun. Apalagi posisi Liam sebagai menteri membuat Kwon yakin betul bahwa Liam tahu siapa pelaku di balik pembunuhan tersebut. Namun seperti biasa, Liam mengatakan bahwa dia tidak tahu pelakunya. Atas jawaban dari Liam membuat Kwon kecewa, sehingga Kwon pun menjalankan rencananya, di mana dari bahan-bahan yang dibelinya dia pun membuat bom sederhana, sehingga bom sederhana itu dapat meledak dan menyebabkan ledakan yang sangat besar di kamar mandi tersebut. Setelah kejadian itu, Kwon menelpon Liam apakah dia berubah pikiran atau tidak. Karena kejadian itu, Liam pun mulai marah dan menyuruh anggotanya untuk mencari keberadaan Kwon dan menangkapnya. Setelah itu terlihat Kwon kembali merakit bom lagi. Sementara itu, anak buah Liam berhasil menemukan keberadaan Kwon, sehingga tanpa basa-basi, Liam pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Kwon. Anak buah pun langsung turun tangan untuk menangkap Kwon. Namun, karena Kwon merupakan mantan tentara, dia pun berhasil lolos dari anak buah Liam tersebut. Karena Kwon lolos, membuat Liam sangat marah kepada anak buahnya karena tidak berhasil menangkap kakek-kakek yang berusia 60 tahun. Sementara itu, Liam meminta bantuan kepada keponakannya yang merupakan mantan anggota khusus yang terlatih untuk memecahkan kasus pengeboman itu, di mana Liam meminta keponakannya untuk meminta bantuan kepada Komandan Jack. Sementara itu, Kwon berhasil membantu Liam, di mana Kwon mengetahui bahwa ternyata Liam berselingkuh dari istrinya. Kwon pun langsung memoto foto Liam berselingkuh dan mengirimnya kepada Liam. Namun Liam tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak mengetahui keberadaan Kwon. Sementara itu, sepupunya Liam berhasil menemui Komandan Jack. Di sini, Komandan Jack mencurigai mereka sebagai salah satu bagian dari IRA karena IRA menggunakan senjata mereka untuk melakukan teror bom di sejumlah kota. Namun, sepupunya Liam berhasil meyakinkan Komandan Jack bahwa mereka tidak terlibat. Sepupu Liam pun mengatakan bahwa mereka punya rencana. Seperti diketahui bahwa IRA menggunakan senjata di gudang markas pasukan Liam. Jadi dia menggunakan kode untuk pengguna senjata tersebut. Jadi jika IRA menggunakan senjata di gudang markas mereka, maka akan langsung ketahuan siapa pelakunya tersebut. Mendengar penjelasan dari sepupu Liam tersebut, akhirnya Komandan Jack pun setuju untuk bergabung kepada mereka. Sementara itu, karena merasa terancam atas keberadaan Kwon, Liam pun memutuskan untuk pindah ke kantor polisi. Namun ternyata keberadaan Liam ini sudah diketahui oleh Kwon, di mana Kwon pun menyusun rencana untuk meneror kembali keluarga Liam. Alhasil, Kwon pun berhasil meledakkan salah satu rumah yang berada di kantor polisi tersebut. Liam yang merasa terancam akhirnya meminta pasukan tambahan untuk mengawal dirinya. Sementara itu, istri Liam yang mengetahui bahwa ada teror lagi terhadap Liam memutuskan untuk pergi menjauhi Liam karena istrinya mengetahui bahwa yang diteror itu selama ini adalah Liam, bukan dirinya. Jadi dia memutuskan untuk menginap di hotel menjauhi Liam. Sementara itu, para teroris itu kembali merakit bom dan mereka mempunyai rencana untuk meledakkan sebuah pesawat. Sementara itu, Maggie, selingkuhan Liam, bertemu dengan Bambang. Bambang adalah jurnalis yang saat itu bertugas untuk meliput teror bom tersebut. Maggie menipu Bambang karena berpaksud mendekatkan diri kepada Bambang. Sementara itu, paginya terdapat teror lagi kepada Liam, di mana mobil yang dikendarai anggota Liam meledak yang membuat anggota Liam terluka. Sementara itu, anggota Liam berhasil melacak keberadaan Kwon di hutan, sehingga Liam memutuskan anggotanya untuk mencari keberadaan Kwon. Namun karena kalian sebagai mantan anggota khusus, akhirnya dia pun berhasil mengalahkan anggota Liam dan kabur dari mereka.